Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah. Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radattuhu. Kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis. Tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Ya. Metode Ahlul Bidah terfokus pada 3 metode. Metode pertama yaitu menolak nas-nas syar'i yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan mereka nekat untuk menolaknya. Yang kedua, mereka tidak berpegang teguh dengan usul atau pokok-pokok agama. Mereka bermain-main di situ. Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Yang ketiga, mereka bikin metode-metode baru. Ya. Jadi pertama, mereka tolak dalil-dalil dengan tidak sesuai hawa nafsu mereka. Metode usul yang ada, mereka main-maini. Mereka tidak berpegang teguh. Kemudian mereka bikin metode-metode baru. Ini tiga cara mereka dalam membuat bid'ah mereka. Taib, yang pertama, Ahlul Bidah, mereka menolak dalil-dalil nas-nas yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu, seperti dilakukan oleh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh Mu'tazilah, ya, yang orangnya dikenal sangat zuhud dan ahli ibadah. Amr bin Ubaid zuhud dan ahli ibadah. Karena zuhudnya dan ahli ibadahnya ini, banyak orang yang terpedaya dengan dia. Padahal pemikiran apa? Mu'tazilah. Secara akidah sesat, tapi secara ibadah kelihatannya luar biasa. Sering menangis, kemudian rajin beribadah, zuhud dalam dunia. Ya. Maka akhirnya orang banyak terpedaya ikut dia. Dan betapa banyak ahlu sunnah juga demikian, terpedaya dengan seorang misal tokoh bid'ah, tetapi orangnya lembut, orangnya santun, ya, suka menangis, ya. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka. Ini ustadznya suka menangis. Sama dengan saya suka menangis di rumah. Akhirnya terpedaya dengan apa? Akhlaknya. Padahal seorang harus menilai bagaimana akidahnya. Inilah Amr bin Ubaid, banyak orang terpedaya karena dia memiliki zuhud, kezuhudan dan juga semangat dalam beribadah. Dia pernah berkata tentang hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kita kenal dengan hadis As-Sadiqul Masduq, ya, tentang perjalanan janin yang pertama nutfah 40 hari kemudian seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud. Maka dia berkata, yaitu hadis inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu mithla dzalik, kemudian dan seterusnya. Nah, dia berkata, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian dia berkata, "Lau sami'tul A'mash yaqulu hadza lakadzabtuhu." Kalau saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan mengatakan kau dusta. Walau sami'tuhu min Zaid bin Wahab, kalau saya mendengar hadis ini dari yang lebih atas lagi dari Zaid bin Wahab, perawi yang selanjutnya, lama saddaqtuhu, aku tidak akan membenarkannya. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan akal dia. Karena hadis tersebut menyebut tentang takdir. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW berkata, "Inna ahdakum ya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Ya. "Inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma bainahu wa hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Kemudian sudah didahului oleh takdir. Maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lantas dia masuk neraka. Ini tidak sesuai dengan akidahnya Amr bin Ubaid yang dia Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah.
Dia menolak takdir. Maka dia berkata, seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mash, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Zaid bin Wahab, saya akan dustakan dia. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini, saya tidak akan terima. Walau sami'tu Rasulullah SAW yaqulu hadza la radattuhu. Kalau saya dengar Nabi mengucapkannya, saya akan tolak. Bayangkan. Walau sami'tu Allah yaqul, kalau seandainya aku mendengar Allah yang mengucapkan ini, laqultu, aku akan berkata, laisa ala hadza akhadta mitsaqana. Ya Allah, bukan kau tidak menyuruh kami untuk mengimani yang seperti ini. Jadi dia memang ingin menolak apa? Hadis. Tidak sesuai dengan otak dia, tidak sesuai dengan akal dia. Demikian juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, dia pernah berkata, "Lau kana tabbat yada Abi Lahab fi lauhil mahfuz." Kalau firman Allah, tabbat yada Abi Lahab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, sudah ada di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan, lam yakun lillahi alal ibadi hujjah. Kalau kita Allah tidak punya hujjah untuk menyiksa Abu Lahab. Jadi dia mengingkari takdir. Ya. Otaknya tidak sampai sehingga dia tidak terima ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut dia tidak sesuai dengan akal dia. Ya. Ini contoh ya. Seperti juga Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufiyah yang berpendapat dengan wahdatul wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, wa haddatsini thiqah alladhi raja anhum lamman kashafa lahu asraruhum annahu ya'ni at-Tilmisani qara'a alaihi fusul hikam li Ibni Arabi. Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya, at-Tilmisani dibacakan fusul hikam karya Ibnu Arabi. Fusul hikam ini buku sesat, penuh dengan kesesatan ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab Fusul Hikam dikatakan Fir'aun masuk surga ya. Fir'aun masuk surga. Karya Ibnu Arabi. Saya punya ada bentuk PDF ya. Kalau Fir'aun masuk surga apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun saja masuk surga. Apalagi kita ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Hadzal kalam yukhaliful Qur'an." Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Bagaimana Fir'aun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab, Al-Quran kulluhu syirk. Al-Quran semuanya isinya syirik. Innama tauhid fi kalamina. Ini Ibn Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini, tauhid itu yang akidah kami yang tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang ya, yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh ya Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya. Kemudian buang lalat tersebut, jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini, tokoh Islami, saya tidak ingin sebut namanya, ini dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir. Ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau anda pun tolak, tidak usah anda berani demikian, menolak sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Qur'an ya. Seperti
pernyataan orang-orang ahli filsafat, Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu tidak benar. Itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya.